Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nantiasa kita memuji Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mencurahkan pada kita nikmat-nikmatnya, sampai-sampai jika kita mencoba untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ditundukkan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan dalam kehidupan mereka. Allah tunjukkan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian, yang lahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nikmat yang tidak nampak hanya bisa dirasakan, lahir dan batin. Nah, termasuk hadirnya kita di majelis ini, itu salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insan, karena sungguhnya seorang hamba ketika diberikan semangat oleh Allah untuk hadir di majelis-majelis ilmu, diberikan semangat oleh Allah taala kesungguhan untuk duduk di majelis ilmu. Sesungguhnya itu adalah tanda bahwasanya dia berada di atas kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim, hadits Abi Sufyan, "Allahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apa yang dikatakan Allah, maka Allah akan fakihkan kita ilmu agama dan pasang telinga, fokus, konsentrasi, dan kalau bisa bawa alat tulis, kalau mampu kita, nah itu semuanya jalan-jalan yang seorang mendapatkan ilmu agama, bisa seorang paham agama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Nah, hadis ini menjadi barometer untuk mengukur pribadi kita masing-masing. Nah, apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atau tidak? Nah, pada pagi ini kan tim
Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibni Muslim Al-Qushairi Allah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu setelah kita masuk pada bab yang ke-46 yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bab bayani ghilali tahrimi isbalil izar wal manni bil atiyah al sil'ati bayani thalathati allati la yukallimu qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim wala adzabun alim. Bab penjelasan kerahnya keharaman terhadap. Sudah kita bacakan hadis yang pertama yang disebutkan Abu Dawud sampai di bawah dalam ya itu pakai itu mutlak mutlak mencakup orang yang berniat menyombongkan diri dan mencakup orang yang hanya untuk selain dan seterusnya. Tidak ada unsur menyombongkan diri di situ. Mutlak. Nah, kedua dengan orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, yang ketiga al-munfiq sil'ahu bil anfil kadhib. Dia orang yang barang dagangannya dengan sumpah yang dusta. Dan sudah kita sebutkan maksud mengkonsumsi barang dagangan dengan sumpah yang dusta itu mengatakan kepada pembeli bahwa saat ini saya sudah memposting di sana dan kalau tidak dia posting 500.000. Nah, sumpah dengan menyebut nama Allah hanya untuk berdusta. Hanya untuk apa? Bermata kaki dalam kondisi sombong. Dalam kondisi ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa menjulurkan kaki sampai di bawah yang disebut pelakunya disebut musbil, pelakunya disebut musbil. Nah, kalau tidak mau diri maka
apa-apa. Ini dalil sebagian ulama yang sahih bahwa menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu termasuk bentuk kesombongan. Yang kita sebutkan tadi Jabir bin Sulaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nam isbalul izar minal makhila." Isbalul izar, nam menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki itu termasuk bentuk kesombongan. Termasuk bentuk kesombongan. Nah, ini pendapat yang kuat di kalangan ulama bahwa menurunkan pakaian sampai ke mata kaki itu mutlak. Nah, mutlak. Walaupun dia tidak berniat sombong, tapi perbuatan itu kesombongan, bentuk kesombongan. Dan perbuatan orang-orang. Maka Nabi katakan, isbal izar minal bakhilah. Menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki itu termasuk bentuk kesombongan. Al-Mannan itu salah satu perkara yang membatalkan sedekah, pahala pemberian, yaitu dengan menyebut-nyebutnya. Dan sehingga orang yang dikasih merasa tercoreng harga dirinya. Nah, orang yang diberi merasa tercoreng harga dirinya oleh yang disedekahi. Nah, kenapa kita orang yang bersedekah, yang bersedekah selalu menyebut-nyebutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, dalam surat Al-Baqarah. Supaya orang-orang yang beriman jangan batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan al-mad, yaitu menyebut-nyebutnya. Wal adha, dan menyakiti orang yang diberi. Menyakiti orang yang diberi. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim yang diplot Imam Nawawi dalam bab ini, berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Waqi' wa Abu Muawiyah. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, dan telah mengabarkan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Waqi' dan Abu Muawiyah. Afwan. Kata Imam Muslim telah mengabarkan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman Al-Kufi, ulama kota Kufa. Kufa itu salah satu kota besar di Irak. Nah, yang terkenal di Irak kan yang kita kenal Baghdad, ibu kota negara Irak sampai sekarang ini, Baghdad. Nah, Kufa juga salah satu kota besar di Irak yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, demikian pula kota Basra itu juga satu kota besar di Irak. Nah, Kufa dahulu di masa Ali bin Abi Thalib itu menjadi kekhilafan kaum muslimin. Kota Kufa. Di masa Nabi, kota pemerintahan Islam itu di kota Madinah. Di masa Abu Bakar masih di kota Madinah, pusat kekhilafan kaum muslimin. Di masa Umar masih di kota Madinah. Di masa Utsman masih di kota Madinah. Nanti masa Ali bin Abi Thalib pindahkan pusat kekhilafan kaum muslimin di kota Kufa. Ditandai dengan kepindahan beliau di kota Kufa sampai beliau meninggal di kota Kufa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sepeninggal Ali digantikan oleh anaknya masih di kota Kufa, Al-Hasan. Hanya Al-Hasan jadi khalifah cuma 6 bulan. Kemudian kekhilafan kaum muslimin pindah ke Damaskus. Di mana Damaskus? Suriah sekarang ini, negeri Syam. Kenapa? Karena yang jadi khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di Damaskus sampai berakhir kekhilafan Bani Umayyah sekian ratus tahun atau lebih dari 100 tahun. Para khalifah Bani Umayyah. Nah, yang kemudian direbut kekhilafan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah yaitu turunan Abdullah bin Abbas. Turunan Abdullah bin Abbas kemudian memindahkan pusat kekhilafan kaum muslimin di Baghdad. Di mana? Baghdad kembali ke Irak. Nah, Abu Bakar bin Abi Syaibah salah seorang ulama besar kota Kufah. Beliau mengatakan haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah, telah mengabarkan pada kami Waqi' dan Abu Muawiyah. Waqi' bin Jarrah
Abu Sufyan Ar-Ruwasi juga ulama kota Kufah. Disebutkan dalam biografinya Imam Jarh wa Ta'dil. Beliau adalah Imam Jarh wa Ta'dil, guru besar Imam Syafi'i. Abu Muawiyah Muhammad bin Khazin Ad-Darir. Muhammad bin Khazin Ad-Darir, Ad-Darir itu si buta. Nah, dari fadlullahi yutihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan pada siapa yang Dia kehendaki. Nah, banyak di kalangan a'immah kita itu buta. Bahkan ulama-ulama belakang banyak, beberapa orang yang buta. Syekh bin Baz buta. Mufti yang baru meninggal kemarin, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, itu juga beliau buta. Nah, beliau juga buta. Nah, tapi kekurangan pada organ tubuh tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah pahamkan dia ilmu agama. Ilmu ilmu agama. Orang yang buta mungkin menurut nah, dari analisa kita ya sulit bagi dia untuk menghafal, untuk belajar bagaimana caranya dia belajar itu. Nah, tapi Allah berikan ilmu ini pada siapa yang dia kehendaki. Pada siapa yang dia kehendaki. Nah, Abu Muawiyah Ad-Dharir, yaitu buta. Gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah di sini. Dua orang, Baqi dan Abu Muawiyah. Keduanya meriwayatkan Al-A'mash dari Al-A'mash. Al-A'mash gelarnya. Al-A'mash itu artinya si juling. Juling matanya. Jadi si buta dia berguru kepada si juling. Abu Muawiyah muridnya Al-A'mash di sini. Abu Muawiyah buta, beliau berguru kepada Al-A'mash si juling. Nah, walaupun beliau juling matanya, tapi tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu sampai beliau menjadi ulama besar. Ulama besar. Nah, beliau mengatakan, atau beliau meriwayatkan an Abi Hazim, dari Abu Hazim. Murid Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Nabi. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun, tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari tiga golongan ini. Semoga Allah membebaskan kita dari tiga golongan ini. Wala yuzakkihim, tidak pula mensucikan mereka. Wala Abu Muawiyah dalam riwayatnya, gurunya Bakar bin Abi Syaibah tadi, yang buta tadi, wala yang turu ilaihim, ada tambahan. Dari riwayatnya Abu Muawiyah tidak diriwayatkan oleh Baqi. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari dua orang gurunya. Gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Muslim Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari dua orang gurunya, yaitu Baqi dan Abu Muawiyah. Nah, dalam riwayatnya Baqi tidak ada wala yang turu ilaihim. Dan Allah tidak akan melihat pada mereka. Makanya di sini Imam Muslim mengatakan qala Abu Muawiyah, berkata Abu Muawiyah, yaitu tambahan, tidak diriwayatkan oleh Baqi, wala yanzur ilaihim, tidak melihat pada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Nabi sebutkan syekhun zanin. Nah, kakek-kakek yang berzina. Kakek-kakek yang berzina. Kenapa kakek-kakek berzina sampai diancam dengan ancaman ini? Zina kan dosa besar. Dilakukan oleh yang kakek-kakek atau dilakukan oleh yang masih muda, yang gairahnya masih bergejolak. Nah, itu termasuk dosa besar. Nah, termasuk dosa besar sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Nah, tentang indikator suatu dosa dikatakan dosa besar. Disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya kalau diancam dengan hukum had. Hukum had yaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat bahwa kalau melakukan pelanggaran ini hukumannya. Baik itu dicambuk, nah, atau dikucilkan atau dibunuh. Nah, ini disebut had. Disebut apa? Hukum had. Nah, berzina itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur. Nah,
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuk masing-masing keduanya 100 kali cambukan. 100 kali, kan dicambuk 100 kali. Itu kalau masih bujang dan masih gadis. Masih bujang atau masih gadis belum pernah menikah. Apa hukumannya? Dicambuk 100 kali. Dalam hadis ditambah dengan taghribu sana. Nah, diasingkan selama 1 tahun. Terapi. Terapi bagi dia dan terapi bagi orang-orang yang berniat untuk melakukan hal yang sama. Terapi. Diasingkan berapa? Kalau kita mungkin ya diasingkan di Nusa Kambangan, Indonesia. Nah, kalau di Ambon mungkin kasih di Pulau Kombo sana. Pulau yang tidak berpenghuni. Dijaga di situ sama penjaga penjara. Diasingkan selama 1 tahun. Nah, tidak diasingkan, tidak bergaul dengan manusia. Kenapa? Karena bahaya. Berbahaya. Mengaruhi psikologis manusia. Ya, berada di tengah-tengah manusia dalam kondisi dia diketahui telah berzina, itu mempengaruhi psikologi manusia yang lain. Nah, orang-orang yang tadinya tidak ada niat tapi itu mendengarkan cerita-cerita demikian, timbul keinginannya, timbul gejolak syahwatnya. Nah, sehingga pelaksanaan hukum had itu tidak dilakukan sembunyi-sembunyi. Tidak dilakukan sembunyi-sembunyi. Jangan kasihan dia malu. Ketahuan berzina. Melihat dilakukan kepada Allah. Sudah tertangkap berzina. Nah, misalnya masih bujang atau masih gadis. Nah, akhirnya dia tidak malu, tidak tambah malu, dihukum di kalau bisa jadi hutang situ baru campur 100 kali. Tidak begitu pelaksanaannya. Tidak begitu dan hukuman. Dicambuk dia di tempat di mana manusia banyak lalu-lalang di situ. Nah, supaya dilihat oleh manusia. Kalau di Saudi kan di lampu merah. Kapan tiba-tiba dari 4 arah misalnya perempatan, semuanya dihentikan mobil-mobil yang lalu-lalang. Ternyata tiba-tiba masuk sekelompok manusia, kelompok algojo, terkadang eksekusi. Namun, apakah itu berupa cambukan atau misalnya di penggal lehernya karena melakukan kerusakan di muka bumi? Nah, itu dilakukan di mana? Di keramaian manusia. Terapi. Namanya apa? Terapi. Ini tidak melanggar HAM, ini sesuai dengan hak asasi manusia. Sesuai dengan hak asasi manusia. Tidaklah perzinahan di negeri-negeri barat itu banyak terjadi karena tidak melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Demikian pula di negeri-negeri Islam yang tidak melaksanakan syariat Allah itu tersebar berzina di kalangan mereka. Dan banyak sekali kampung-kampung. Nah, mau menikah ternyata sudah ada isinya duluan. Sudah banyak di kampung-kampung. Nah, kenapa? Karena pergaulan bebas. Tidak ada hukuman yang bisa membuat jerah manusia terhadap 6 hal yang mencoreng harga diri manusia di sini, yaitu zina. Nah, yaitu perzinahan, mencoreng harga diri manusia. Wala ta'khudhukum bima ra'atum fi dinillah. Janganlah belas kasih pada keduanya, pada laki-laki dan perempuan yang berzina. Janganlah karena kasihan menyebabkan kalian tidak melaksanakan hukum Allah. Hukum Allah. Nah, zina itu dosa besar. Dosa besar. Tapi kalau kakek-kakek yang melakukan zina, lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena kakek-kakek itu biasanya sudah dari segi syahwat dia sudah menurun, dari segi pola pikir dia sudah banyak teguran ini. Nah, rambutku sudah putih misalnya. Nah, tadi punggung kalau jalan tegap sekarang sudah bongkok-bongkok nih. Nah, mata tadinya masya Allah tajam, melihat
masih bisa terang, sudah mulai kabur-kabur. Nah, nah, biasanya dalam kondisi seperti itu dia lebih banyak apa? Berpikir tentang akhiratnya, tentang ibadah. Eh, ya masih malah bagaimana disebut dalam kata pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Keladi itu kan semakin tua dia semakin makin bagus isinya. Beda yang ubi kayu beta. Kalau keladi yang disebut oleh orang Jawa talas. Nah, tua-tua keladi makin tua makin jadi. Nah, kalau makin tua makin jadi ibadahnya, itu baru Nabi SAW bersabda, nah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya tapi bagus amalannya. Itu sebaik-baik manusia. Itu yang kita mohon kepada Allah, kita harapkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin bertambah umur, semakin bagus amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya di dalam hidup ini tidak ada hal yang akan membuat kita selamat kecuali karena amalan ibadah kita. Amalan ibadah kita tentunya setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam itu sudah mati, maka terputus sudah amalannya. Kecuali nah, sedekah jariyah, waladun yang waladun soleh ya diolah, wa ilmu yang tak bihi. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ini semuanya amalan ibadah. Anak yang soleh termasuk hasil usaha bapak orang orang tua. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu yang diajarkan kepada manusia, di mana manusia terus mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Dia yang sudah mati dalam kuburannya masih mendapatkan aliran pahala. Aliran pahala. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di negeri akhirat kecuali karena perbuatan kita sendiri. Falaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, tidak ada yang didapatkan oleh manusia kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nah, itu yang akan dapat oleh manusia. Artinya kalau amalannya di dunia perbuatannya itu baik, maka dia dibalas dengan yang lebih baik. Kalau amalannya jelek, ya dibalasnya yang setimpal. Malah yang rabbuka ahada. Allah berfirman, Rabbmu itu tidak mendolimi seorang pun. Mithqala dzarrah, walaupun cuma sebesar biji sawi. Tidak mendolimi hamba-hambanya. Hambanya lah yang menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Dia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sudah mengutus Rasul untuk menjelaskan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Sepeninggal Rasul ada pewaris para nabi, para ulama menjelaskan. Nah, tidak ada ulama di sana, ada murid-murid para ulama menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Menunjukkan manusia pada jalan yang benar dan memperingatkan manusia dari jalan yang salah. Tapi manusialah yang lebih memilih jalan yang salah, jalan yang menyimpang, dan di dalam hidupnya daripada jalan yang benar. Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Hamba itulah yang memilih menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Itu Syekhun Zanin. Yang pertama yang mendapatkan ancaman di sini tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah. Allah tidak melihat mereka. Bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama tadi siapa? Kakek-kakek yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzdzab. Raja yang pendusta. Raja yang pendusta. Bohong, dusta itu dosa. Dusta itu apa? Dosa. Tapi kalau itu dilakukan oleh raja, ya seharusnya dia tidak pantas berdusta. Apa dia dusta? Dia raja, penguasa. Apa dia bohongi rakyatnya? Dia kan raja penguasa. Rakyatnya tunduk kepadanya. Tidak butuh dia berdusta. Tidak butuh dia berdusta. Hingga ketika dia berdusta, maka ancamannya itu besar.
Ancamannya itu besar. Ailun mustakbir, yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong lagi. Kalau bahasa kita, apa yang kau sombong? Orang yang suka problem insan inna wa innahu la yadkhulul jannah illa nafsun lima. Ya, jadi membunuh orang apa gitu. Nah, baru tahdil insan nafsahu wa anna man qatala nafsan dan bahwasanya barang siapa yang membunuh diri syaitan di yaumil qiyamah maka dia akan diangkat dengannya dan tapi Allah wajib datana Bakir telah mengabarkan pada kami Bakir kita sudah di berkonsultasi guru besar Imam Syafi'i mencermat hadis. Beliau meriwayatkan anil A'mash dari Al-A'mash. Al-A'mash sudah Juli Sulaiman itu ulama juga. Nah, Bakir A'mash juga ulama. An Abi Soleh dari Abu
hadidat ini. Fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Kata Nabi, barang siapa yang membunuh dirinya dengan satu besi, sepotong besi, maka besi yang ada di tangannya itu akan selalu menggoncang perutnya. Wan, besi kata-kata kan bukan di sini disebutkan oleh para imam kita, dan bukan maknanya bahwasanya orang yang membunuh dirinya dia telah kafir dalam alam neraka. Ini bahasa Nabi SAW sebagai ancaman besar, bukan maksudnya dia selamanya dalam neraka. Maksudnya kata-kata khalidan dan di mana dia dalam neraka siksaannya yang yang ada di tangannya yang dia pakai untuk bunuh dirinya itu akan selalu mengocok perutnya dan selalu menggoncang perutnya. Jadi terus menikam dirinya dia. Kalau dia tikam dirinya pakai panik misalnya. Nah, karena misalnya karena putus cinta. Ada juga sebagian perempuan kalau putus cinta minum nyamuk yang selama ini mencurahkan seluruh hatiku, ternyata dia telah berpindah ke lain hati. Dia minum baikun. Bita. Nah, ini kan karena tidak tapi supaya di atas kuda dia menerobos pasukan musuh. Ya. Kamu lihat bunuh diri kalau kebetulan Zubair bin Awam masuk dalam pasukan musuh, menerobos dalam pasukan musuh. Nah, orang-orang kafir itu tidak ada yang bunuh diri di situ. Ya, karena dia membunuh dan bukti dia selamat. Dia tidak meninggal di zaman itu, di zaman Nabi. Jadi pendalilan mereka pada dalil-dalil nah yang disebutkan oleh para ulama pergerakan, ulama muslimin masalah ini ya. Di kotor ya, pada tempatnya. Bagaimana dijelaskan oleh ulama. Nah, si pendalilan mereka alhamdulillah betul kamu model-model pendalilan mereka dari para sang laba-laba yang disebut oleh para ulama. Nah,
membunuh diri dengan potong besi, maka besi yang ada di tangannya akan selalu mengguncang perutnya di hari di dalam neraka. Nah, dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Faman syariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan musalladan fiha abadan. Siapa yang minum racun, tadi di antaranya minum baik. Siapa yang minum racun lalu dia membunuh dirinya dengan racun tersebut, racun yang masuk ke diri. Nah, maka racun yang itu akan selalu di hari kiamat di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Faman taradda ala jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Barang siapa yang lompat dari bunuh diri. Sudah kalau lomba ini sudah ini. Ini bu, kalau jatuh di bawah sudah tidak ada tulang yang selamat patah-patah semua. Gitu. Barang siapa yang buang diri dan membunuh dirinya, maka dia akan selalu naik dan dalam neraka dia akan selalu demikian naik gunung kemudian buang diri mati lagi dan dihidupkan kembali oleh Allah dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Nah, tiga perkara ini yaitu bunuh diri, baik itu dengan besi, baik itu dengan minum racun di sini dicontohkan oleh Nabi ataupun dengan menjatuhkan diri dari gunung. 6. Buang diri. Ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Yang kesimpulannya adalah bunuh diri itu haram hukumnya dengan pengharaman yang keras dalam agama kita. Dalam agama kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah itu maha kasih terhadap kalian. Jangan bunuh diri, menjerumuskan diri dalam kebinasaan, dilarang kita. Waktu dia tidak tahu kan, jangan jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Karena apa? Bisa mencelakakan diri sendiri. La dororo wa diroro. Jangan mencelakakan orang lain dan jangan mencelakakan diri sendiri. Nah, jangan mencelakakan orang lain dan jangan mencelakakan diri sendiri haram hukumnya. Nah, apalagi sampai pada menghilangkan nyawa sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa hadis dalam bab ini. Ada 4 hadis. Kita akan bacakan pertemuan berikut. Subhanallah.